Ada yang mau kabur. Kabur aja ke sana, kabur ke Yaman. Begitulah pernyataan seorang presiden. Menurut teman-teman, pantas enggak seorang presiden berbicara demikian? Ya, kalau menurut sih ini sangat tidak pantas ya. Dan pemimpin yang berbicara demikian tidak pantas dihargai, pantasnya dilempar tai. Ya, kenapa? Apa yang disampaikan oleh seorang presiden tersebut ya, yang menyuruh kabur aja ke Yaman, itu narasi yang menciptakan polarisasi di tengah-tengah rakyatnya sendiri. Ya, sudah rakyatnya gontok-gontokan, dia menimbulkan narasi yang provokator itu ya. Jadi ini sudah di luar prediksi BMKG, ini seorang presiden berbicara demikian ya. Dakwah keliling baik di Surabaya, Gresik, dan ada dua orang sebetulnya yang beliau selalu sampaikan sebagai bisa dibilang mentor dan kawan perjuangan. Satu namanya Kiai Mas Mansur, yang kedua namanya Dr. Sutomo. Dua itu yang kemudian interaksinya menginspirasi dalam perjalanan hidupnya. Lalu catatannya panjang. Jadi saya merasa bersyukur nih bisa kembali ke sini, ke Masjid At-Taqwa, dan kita sama-sama nanti akan bertukar pikiran. Saya dapat temanya itu luar biasa ini. Pendidikan kunci peradaban bangsa. Kunci peradaban bangsa. Ini bukan pertanyaan ini pernyataan ini. Kalau pertanyaan kan gini, apakah pendidikan kunci kemajuan bangsa? Nah, ini Surabaya sudah tidak tanya lagi. Surabaya sudah menyatakan langsung. Betul nggak? Ini pernyataan ini bahwa pendidikan adalah kunci peradaban, dan saya setuju. Saya setuju, dan saya rasa apapun latar belakang kita hari ini tidak ada yang tidak setuju bahwa pendidikan itu kunci sebagai pernyataan. Tapi ketika sampai kepada implementasi, di situ banyak beda-beda itu. Implementasi itu wujud paling nyatanya apa sih? Wujud paling nyatanya implementasi. Apakah kita mengalokasikan sumber daya sebesar prioritas dalam pernyataan? Pernyataannya kita bilang yang paling penting adalah pendidikan. Tapi begitu lihat anggaran, kok sedikit ya? Wah, cuma ngomong MBK mas. Panjenengan nyebut itu nanti saya yang kepleset nanti. Jangan. Ini kita bicara tentang pendidikan. Ini bukan hanya pendidikan. Begitu saya bilang anggaran, yang kita bayangkan negara. Jangan sampai negara saja. Satu, keluarga. Apakah kita alokasikan cukup? Dua, yayasan-yayasan yang berbicara pendidikan. Apakah benar sumber daya yang diberikan untuk pendidikan itu cukup? Pendidikan itu mahal, Bapak Ibu. Pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal. Betul. Pendidikan itu mahal, pendidikan itu mahal, tapi kebodohan itu jauh lebih mahal. Betul-betul jauh lebih mahal. Jadi sebesar apapun sumber daya kita keluarkan untuk pendidikan, itu masih lebih murah daripada kebodohan. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah mengukur ongkos kebodohan. Ongkosnya mahal sekali. Dan untuk sebuah bangsa untuk maju, maka yang menentukan bangsa ini semua maju bukan mereka yang kecepatannya paling tinggi, bukan. Bapak Ibu sekalian pernah lihat kereta kuda yang kudanya itu 6. Ada yang kereta kuda 6? Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu bukan kuda yang paling cepat. Yang menentukan kecepatan kereta kuda itu adalah kuda yang paling lambat. Jadi kalau ada 6 kuda, 5 kuda bisa kecepatan 40 km per jam, 1 kuda kecepatannya hanya 20 km per jam, apa yang terjadi? Semua jalan kecepatan 20 km. Semua jalan kecepatan 20 km. Karena ini satu rangkaian ini. Tidak bisa. Nah, bangsa kita begitu. Sebuah bangsa kalau mau maju tidak bisa hanya sebagian yang sekolah, harus semua. Ini PR besar. PR besar. Kalau kita bicara Indonesia, paling sederhana begini, ada SD, SMP, SMA. Mulainya sebelum sampai SD namanya jumlah bayi lahir. Nah, bayi lahir itu 100%. 100% per angkatan nih, 100%. Umur 6 tahun masuk sekolah. Yang masuk sekolah 98%. Dua itu sudah off loh. 2%. Masuk kemudian ke SMP. Angkanya jadi 81%.
Udah 19% itu hilang dari sekolah. Masuk ke SMA 64%. 36% nggak masuk. Bentuknya seperti ini. Seperti piramid. Selama kita bentuknya seperti ini, maka pendidikan lewat sekolah kita tidak akan bisa mengubah bangsa kita. Selama bentuknya seperti piramid. Ini harus diubah jadi begini nih. Supaya jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA. Nah, kalau itu sama, jalan tuh. Pertanyaan, apakah Surabaya angkanya sudah sama? Jumlah bangku SD, bangku SMP, bangku SMA. Kalau belum, berarti kita belum berniat mengekalahkan setiap anak di kita. Semua kabupaten kota se-Indonesia, dilihat, sudah sama gini. Wih, kita ketemu kenyataan yang luar biasa. Masih begini nih. Dan kadang-kadang curam. Curam sekali. Apa efeknya kalau seperti itu? Efeknya, kita sering bicara tentang kualitas pendidikan. Kualitas sekolah, betul tidak? Nah, yang nggak sekolah kita bicarakannya di mana? Baru kita bicara tentang sekolah, kualitas sekolah SMA, itu berarti kita hanya membahas yang 64% anak yang dalam sekolah. Yang 36% nggak ada yang membahas itu. 36% inilah yang terus menerus jadi seperti kereta kuda yang kecepatannya 20 km per jam nih. Ini nih terus. Bukan salah mereka sekedar. Kenapa? Karena problemnya struktural. Struktural itu artinya problemnya institusi. Ini struktural nih. Ini harus dibereskan. Jadi ini PR kita yang paling besar nih pada Indonesia. Tapi itu urusannya pemerintah. Bapak-bapak di sini bukan pemerintah. Panjenengan cukup menuntut pemerintah. Menuntut pemerintah. Boleh, kita boleh menuntut. Bukan pemerintah kok. Menuntut kenapa? Karena kita bayar pajak. Karena kita bayar pajak. Karena kita bayar pajak, kita berhak menuntut dan kita berhak untuk mengkritik. Berhak untuk meminta pemerintah menyelenggarakan. Karena kita ikut nyumbang atas proses ini. Nah, itu satu PR kalau kita di Indonesia. PR berikutnya. Dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Pertanyaan sederhananya, yang disebut pendidikan hari ini sudah agak beda dengan dulu. Sekolah dan guru dulu adalah sumber ilmu. Hari ini bukan hanya sumber ilmu. Sumber ilmu jumlah tempatnya ada di mana-mana. Hatta ini sumber ilmu sekarang. Betul nggak, teman-teman? Kita mengalami pergeseran luar biasa. Maka PR kedua nih, satu tadi kita bicara akses ya secara umum. Yang kedua, pendidikan kita isinya apakah guru-guru kita sudah jadi pembelajar? Ini PR paling besar. Pembelajar itu apa sih artinya? Memiliki kemampuan untuk terus-menerus belajar, terus-menerus mengambil hikmah, atau bukan pembelajar. Ini PR paling besar buat guru-guru kita. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana pendidikan kita maju, kunci yang pertama adalah guru. Wabil khusus di dalamnya namanya kepala sekolah. Itu Bapak Ibu sekalian, punya perusahaan, kunci kemajuan di tangan CEO, kunci kemajuan di tangan manajer. Sama pendidikan, begitu sampai sekolah, kunci kemajuannya di mana? Kepala sekolah, guru, itu kuncinya tuh. Pembelajar apa tidak mereka? Nah, sekarang muncul pertanyaan dengan kemajuan teknologi, bisa nggak guru digantikan teknologi? Menurut jamaah di sini bisa diganti nggak? Bisa? Nggak bisa? Bapak nggak bisa? Nggak bisa? Bisa? Ini perdebatan ramai soalnya sekarang itu. Bisakah guru diganti teknologi? Gitu. Nggak bisa. Ya. Nah, gini. Sekarang kalau pertanyaannya saya ubah. Guru macam apa yang bisa diganti teknologi? Ketemu tuh. Betul kan? Guru yang ngajarnya itu terus. Betul nggak? Guru yang cuman recycle materinya dari semester ke semester, nggak pernah ganti. Pernah nggak ketemu guru gitu? Pernah. Yang begitu itu gampang diganti teknologi, gampang. Tapi guru yang setiap hari datang dengan kebaruan, guru yang menginspirasi, guru yang membukakan wawasan, guru yang jadi teman, teknologi apapun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Bisa. Nah, pertanyaannya, guru kita yang mana ya? Nih, sekolah Alirsat gimana nih gurunya? Masuk yang mana ini? Masuk guru yang tipe bisa diganti atau tipe yang tidak bisa diganti? Kenapa ini penting? Karena sekarang kemajuan begitu pesat. Bila guru kita, bila pendidik kita bukan pembelajar, pasti ketinggalan. Wong kita saja kalau tidak mau belajar pakai aplikasi baru kita nggak tahu kok. Betul nggak bisa? Apalagi guru. Ditambah pengetahuan kita tentang cara otak bekerja
bidang neuroscience ini Pak Dokter di sini nih. Bidang neuroscience itu mengalami lompatan yang luar biasa. Sehingga metode-metode yang dulu dianggap benar, dianggap tepat, sekarang sudah dianggap kadaluarsa. Itu mensyaratkan perubahan yang signifikan di guru kita. Jadi tadi saya bicara tentang aksesnya, yang kedua kita bicara tentang ini gurunya nih kunci. Jadi bagi semua kita yang peduli pendidikan lewat sekolah, maka guru. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Kalau kita membahas Pilpres 2029 tentunya kita hanya melihat dua calon teman-teman, atau dua nama yang besar ya. Nama Anies Baswedan dan nama Prabowo ya. Itu saja teman-teman. Nggak ada yang lain ya kan. Nggak ada yang berani menantang Prabowo. Ya, kalau kita melihat partai-partai besar, ya, seperti apa nanti partai besar, PD Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, itu belum ada nama yang muncul ya menjadi penantang Prabowo 2029. Justru dari partai kecil yang baru lahir, Gerakan Rakyat sudah mendeklarasikan Anies sebagai penantang Prabowo. Ini kan sebuah langkah yang sangat berani ya dari Gerakan Rakyat teman-teman, dari Anies Baswedan ya. Bahkan masyarakat kemudian ya, menerima hal itu menjadi sebuah keseriusan bagi Anies Baswedan. Ya, bagaimana kabar Anies menjadi Capres 2029 ini kan diterima dengan baik. Ya, terbukti bagaimana ketika di satu acara ada seorang ibu-ibu bertanya kepada Anies Baswedan apakah berkenan maju di Pilpres 2029. Jawaban Anies memang jawaban politikus ya teman-teman. Anies mengatakan ya 2029 masih jauh, pekerjaan kita masih banyak, jembatan-jembatan yang sedang saya kerjakan, kata Anies. Ini adalah sebuah jawaban yang sangat politikus sekali teman-teman ya. Jadi saya yakin bahwa Anies Baswedan sudah sedang mempersiapkan segala sesuatu yang itu adalah hal yang sangat luar biasa teman-teman. Menjelang Pilpres 2029 banyak pekerjaan-pekerjaan yang Anies kerjakan ya, selain daripada pekerjaan pokoknya ya. Saya nggak tahu pekerjaan pokoknya apa. Kalau kita lihat bagaimana Anies mengajar, Anies kemudian hadir di acara-acara, teman-teman, bahkan membangun jembatan untuk warga ya. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita bisa lihat di media sosialnya. Dan gebrakan Anies ini tentu membuat para lawan politiknya itu kan ketar-ketir juga, teman-teman. Kenapa? Karena manuver yang dilakukan Anies ini nggak kaleng-kaleng. Nah, jadi jangan heran kalau per hari ini banyak sekali lawan politik kemudian memberikan serangan balik kepada Anies. Bagaimana menurut kalian?